Hafsah adalah perempuan yang pemberani. Itu larikan. Kepribadiannya kuat dan tegas. Hafsah bahkan pandai membaca dan menulis. Puji Ummul Mukminin Aisyah. Ummul Mukminin Hafsah sebelumnya menikah dengan Hunais bin Hudzafah. Namun suami beliau tersebut syahid saat mengikuti perang Uhud. Hafsah sangat sedih ditinggal suaminya. Umar bin Khattab yang iba melihat putrinya berusaha mencari pengganti yang lebih baik. Umar bin Khattab awalnya tidak mengerti, namun akhirnya ia paham bahwa Rasulullah akan meminang anaknya. Umar sangat bahagia. Ia menasihati Hafsah agar selalu menyenangkan hati Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menemui sahabatnya yang mulia, yaitu Abu Bakar, tapi beliau hanya diam. Beliau lalu menemui Utsman bin Affan, tapi Utsman masih berduka atas kematian istrinya. Hingga Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah SAW, Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Sabda Rasulullah SAW. Ceritanya apa itu? Ummul Mukminin Hafsah sangat mencintai Rasulullah dan selalu berupaya mencari ridha beliau. Ummul Mukminin Hafsah ikut melakukan apa yang disukai Rasulullah SAW serta menjauhi apa yang beliau larang. Ngasih makan, sholat, ibadah. Ummul Mukminin Hafsah mempelajari dan mengikuti semua ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW hingga membuatnya makin dekat dengan Allah Ta'ala. Namun seperti manusia pada umumnya, Ummul Mukminin Hafsah juga pernah berbuat salah. Beliau segera menyadari kesalahannya dan bersungguh-sungguh bertobat kepada Allah. Beliau meningkatkan ibadahnya pada Allah dengan rajin sholat malam, sedekah dan puasa di siang hari. Jadi beliau itu rajin sholat malam, sedekah dan puasa di siang harinya. Rasulullah SAW berkata dengan kagum, Jibril menyampaikan pesan kepadaku bahwa Hafsah adalah seorang wanita yang rajin berpuasa dan sholat, dan dia adalah istriku di surga. Masya Allah. Pada masa itu Al-Quran dan hadis terjaga dalam dada dan dihafal oleh para sahabat. Namun pada pemerintahan Khalifah Abu Bakar, banyak sahabat yang hafal Al-Quran gugur dalam jihad. Keadaan ini membuat Umar bin Khattab khawatir dan mendesak Abu Bakar untuk mengumpulkan salinan Al-Quran yang belum menjadi mushaf. Abu Bakar menyetujuinya. Beliau mulai berpikir dengan serius untuk mengumpulkan catatan sehingga menjadi mushaf pertama dalam sejarah. Abu Bakar As-Siddiq memberi amanah kepada Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan catatan Al-Quran dan membukukannya. Setelah mushaf Al-Quran pertama jadi, disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar meninggal, mushaf itu disimpan Umar bin Khattab. Ummul Mukminin Hafsah diamanahi untuk menyimpan dan menjaga mushaf tersebut sepeninggal Umar bin Khattab. Mushaf Al-Quran yang asli dan suci tetap terjaga dengan baik di rumahnya hingga Ummul Mukminin Hafsah tiada. Allah memanggil Ummul Mukminin Hafsah pada usia 60 tahun pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Banyak orang berkumpul untuk mengantarkan bidadari surga itu ke tempat istirahat terakhirnya. Ummul Mukminin Hafsah dikuburkan di pekuburan Baqi seperti istri Rasulullah SAW yang lainnya. Selamat beristirahat wahai Ummul Mukminin Hafsah. Buah perjuangan dan usahamu dalam menjaga dan merawat mushaf Al-Quran akan terus mengalir hingga kiamat tiba. Apakah kamu pernah berbuat kesalahan? Kakak Putih pernah buat salah? Pernah. Jika pernah, jangan berkecil hati. Yang penting adalah kita menyadari kesalahan tersebut. Kita sadar kita salah, kita minta maaf. Kemudian taubat dengan sungguh-sungguh dan berjanji tidak akan mengulanginya. Mari kita teladani Ummul Mukminin Hafsah. Beliau bertobat dan menembus kesalahannya dengan rajin ibadah, rajin sholat malam,
dan perbanyak puasa. Yuk kita teladani Ummul Mukminin Hafsah. Ya suka terus. Ini doa mohon ampunan. Iya. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf.